Saat ini militer Indonesia telah memasang 200 rudal jarak jauh berbagai varian di sekitar Selat Kuala Lumpur. Adapun target utama antara lain Gedung Parlemen, Pusat Pemerintah Ahmad Baidowi, Menara Petronas, serta beberapa objek vital lainnya. Peluncuran rudal-rudal tersebut segera dilakukan apabila Malaysia kembali membuat ulah terkait dengan klaim atas warisan tradisional budaya Indonesia maupun pelanggaran teritorial baik disengaja maupun tidak disengaja. Pejabat militer Indonesia menyatakan siap akan membombardir Kuala Lumpur dan menginvasi Malaysia jika negara itu kembali melakukan klaim budaya maupun pelanggaran batas teritorial. Rencana agresi militer dengan sandi Operasi Genyang Malon berada di luas di masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan negara yang mendapat kemerdekaan hadiah dari UK itu telah mendorong kebijakan militer Indonesia menjadi lebih agresif dengan mengandalkan preemptive strike terhadap Malaysia. Untuk mendukung operasi tersebut, militer Indonesia sudah menyiapkan skenario militer, logistik persenjataan, melakukan latihan agresi, serta mempersenjatai milisi di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia. Operasi yang ditujukan untuk memberikan efek jera kepada Malaysia yang selalu membuat ulah tersebut mendapat respon yang baik dari berbagai kalangan domestik maupun internasional. Adapun skenario militer yang bocor di masyarakat sebagai berikut. Bila Malaysia kembali melakukan klaim sepihak baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka Indonesia tak perlu mengirimkan nota protes ke pemerintah Malaysia, akan langsung meluncurkan rudal 200 rudal ke jantung kota KL. Prioritas target adalah gedung pemerintahan dan parlemen, stasiun TV dan radio, dan menghancurkan beberapa objek telekomunikasi lainnya seperti internet dan jaringan telepon seluler. Keadaan ini akan mengisolasi KL sehingga militer Indonesia akan memiliki superioritas akibat rusaknya berbagai infrastruktur vital. Evakuasi WNI dan staf diplomatik akan dilakukan secara cepat, efisien, dan tepat sasaran oleh militer Indonesia yang sebelumnya telah melakukan infiltrasi intelijen maupun politik melalui partai oposisi dan kelompok organisasi etnik minoritas. Milisi yang sudah dipersenjatai akan melakukan penyerangan-penyerangan mirror pada pos-pos militer Malaysia, menyebar ranjau, serta memberikan teror psikologis pada warga sipil, khususnya di Sabah, Sarawak. Prajurit yang terjun antara lain unit anti ranjau, anti kapal selam, anti kapal permukaan, anti serangan udara, bantuan tembakan kapal, terjun tempur, infiltrasi pasukan katak, dan intai amfibi marinir atau TAIFIB. Invasi ini akan melibatkan 10.000 tentara dari berbagai kesatuan, 51 kapal perang atau KRI, 4 Sukhoi TNI AU, serta beberapa persenjataan taktis lainnya. Selain itu, serangan ini juga melibatkan 5 pesawat KASA, 2 Nomad, 5 helikopter, 18 Sukhoi, 4 hovercraft, 32 tank amfibi, 25 truk, serta berbagai senjata strategis lain yang dimiliki TNI AL. Berbagai senjata strategi KRI seperti rudal Exocet MM38, rudal Strela, Mariam 120 mm, 57 mm, 40 mm, torpedo Sud, bom laut, senjata RBU, dan senjata multigrade 40 laras dan senjata howitzer 120 marinir akan dipakai. Perang diperkirakan tidak akan berlangsung lama mengingat TDRM tidak memiliki pengalaman perang yang dapat diandalkan. Militer Indonesia akan siap berperang secara gerilya maupun perang terbuka. Operasi Gayang Malon diperkirakan akan menghabiskan waktu maksimal 2 kali 24 jam. 2 pesawat Su-30 dan 5 pesawat F-16 mendapat tugas untuk menghancurkan infrastruktur yang masih tersisa di KL. Misi lainnya adalah untuk menghancurkan pangkalan militer Malaysia dan berbagai instalasi pendukung. Sementara itu, 2 pesawat Su-27 dan 2 pesawat F-16 akan membumi hanguskan wilayah Sabah dan Sarawak. Keunggulan Indonesia atas matra udara, darat, dan laut akan memuluskan rencana invasi secara efisien tanpa mendapatkan perlawanan berarti dari TDRM. Kemudian, 10.000 tentara Indonesia dan artileri berat diturunkan ke KL dan kota sekitarnya dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 untuk melumpuhkan kekuatan organik yang mungkin masih tersisa. TDRM dan warga sipil yang tertangkap akan ditahan seperlunya untuk dijadikan tameng hidup. Pada level diplomatik, Indonesia akan memanfaatkan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk melakukan kampanye negatif terhadap Malaysia. Lobby-lobby intensif akan dilakukan semaksimal mungkin untuk mengisolasi Malaysia secara politik dan mencegah DKPBB mengeluarkan resolusi.
Beberapa konflik internasional akan dieksploitasi untuk mengalihkan perhatian dunia internasional. Kelihayan diplomat Indonesia yang terbukti handal serta memiliki jam tayang pengalaman diplomasi internasional yang panjang diyakini tidak akan mendapatkan kesulitan untuk mengatasi serangan diplomat Malaysia yang tidak dikenal